Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya pengen bawain materi yang kemarin ya, eksponen lanjutin. Ini adalah part 5-nya. Di part 5 ini itu saya akan bahas tentang perdidasamaan eksponen. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Nah, di perdidasamaan eksponen itu nggak terlalu banyak rumus ya. Nggak terlalu banyak rumus. Jadi kita bagi dua keadaannya. Ketika A-nya lebih dari 1 dan A-nya di antara 0 dan 1. Misal kalian lupa, A ini adalah bilangan pokok atau basis ya. Nah iya, kita bahas yang A lebih dari 1 dulu. Untuk A lebih dari 1, ketika bilangan pokok atau basis sudah sama ya, kita langsung pakai pangkatnya saja. Tandanya menyesuaikan. Tapi ketika A-nya itu di antara 0 dan 1, misalnya bilangan pokok atau basisnya sudah sama, kita pakai pangkatnya, tapi tandanya dibalik. Ketika di sini kurang dari, ini jadi lebih dari, dan seterusnya. Jadi intinya kalau pecahan A-nya, kalau A-nya itu pecahan 0 sampai 1, itu tandanya dibalik. Tapi untuk A-nya lebih dari 1, itu tandanya nggak dibalik, itu tetap. Asal bilangan pokok atau basisnya udah sama ya. Ingat, ininya harus sama dulu. Nah, kenapa bisa kayak gitu sih? Kita coba pakai angka biasa. Untuk A lebih dari 1, kita misalkan 2. Semisal 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 5 udah jelas lebih besar 2 pangkat 5, bukan? Nah iya, tapi kalau A-nya itu di antara 0 sampai 1, misal ada setengah pangkat 1 sama setengah pangkat 2. Nah iya, masalah pangkat kan gedean ini. Tapi kalau hasilnya itu justru gedean ini. Jadi pangkatnya besar, hasilnya kecil untuk yang pecahan 0 sampai 1. Oke, kita coba ya. Setengah pangkat 1 ya setengah. Setengah kuadrat setengah kali setengah berarti seperempat. Setengah sama seperempat jelas besar setengah lah. Nah ya, jadi ini asal usulnya kenapa tandanya dibalik. Kita langsung ke contoh soal aja biar lebih ngeh. Ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu jika setengah pangkat 2x plus 1 kurang dari 1/8 pangkat 5x min 4. Maka nilai x yang memenuhi adalah. Nah ya, kita lihat dulu di sini A-nya pecahan ya, di antara 0 sampai 1. A-nya itu 0 sampai 1. Nah iya, maka tandanya dibalik. Oke. Tapi kita nyamain A-nya dulu. Ini kan nggak sama, ini setengah, ini 1/8. Kita ubah 1/8 biar jadi setengah pangkat. Oke, kita tulis lagi di sini, jawab ya. Setengah pangkat 2x plus 1 kurang dari 1/8 itu adalah setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3, pangkatin lagi 5x min 4. Ini ya. Bisa kalian belum lancar, berarti nonton lagi aja di part 1. Oke. Lanjut. Terus kita satuin ini. Tulis lagi yang ini, berarti 2x plus 1 kurang dari setengah pangkat. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali ya. Pangkat 15x min 12. Nah, A-nya udah sama. Langsung kita balik aja ya tandanya. Jadi lebih dari, berarti 2x plus 1 lebih dari 15x min 12. Kalau saya lebih suka x yang besar itu nggak pindah. Koefisien x yang besar nggak pindah. Berarti nanti yang pindah ininya. Jadi 12 pindah ke sini jadi 1 plus 12 lebih dari 15x. Ini yang pindah. Jadi min 2x. Maka 13 lebih dari 15 kurangi 2, 13x ya. Terus kedua ruas kita bagi 13. Jadi 1 lebih dari x. Atau kita balik aja jadi x kurang dari 1. Ada nggak jawabannya x kurang dari 1? Ada jawabannya yang E. Mudah bukan? Lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, penyelesaian perdidasamaan 1 per akar 81 pangkat 2x min 1 kurang dari sama dengan 27 pangkat 2 min x. Jadi untuk penyelesaian soal seperti ini, tuh kalian milih, ini mau dikatasin atau ini mau dikebawahin. Jadi harus kompak lah, A-nya harus sama intinya. Nah, kalau saya mah enaknya ini yang dikatasin, 81-nya. Oke, kita sederhanakan di sini. Jadi 1 per akar 81 berarti nanti jadi 81 pangkat 2x min 1, pangkatin lagi setengah. Karena akar itu pangkat setengah ya, kalau nggak ada akar, kalau nggak ada angkanya di sini, itu 2 di sini berarti pangkat setengah kurang dari sama dengan 27 kita ubah jadi 3 pangkat aja biar lebih mudah. 3 pangkat 3, pangkatin lagi 2 min x. Lanjut,
Berarti yang kita ubah 81-nya ya. Jadi 1/81 itu 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 pangkatin lagi 2x min 1 pangkatin lagi setengah. Ya, kurang dari sama dengan 3 pangkat, kaliin langsung aja jadi 6 min 3x. Ini ya satu-satu ya. Ingat. Lanjut, ini kan masih di bawah berarti biar ke atas. Kalau ke atas berarti nanti diminkan ya pangkatnya. Jadi 3 pangkat min 4 pangkatin lagi 2x min 1 pangkatin lagi setengah. Kurang dari sama dengan 3 pangkat 6 min 3x. Nah kalau kayak gini kan A-nya itu lebih dari 1 bukan? Yaitu 3. Berarti tandanya menyesuaikan. Berarti kita langsung tulis aja di sini. Jadi min 4 dikali 2x min 1 dikali setengah. Kurang dari sama dengan 6 min 3x. Karena ini udah sama ya, A-nya kita butuh pangkatnya aja, berarti tanda menyesuaikan karena A lebih dari 1. Langsung kita kalikan, min 4 kali setengah min 2. Ini jadi min 2 ya. Min 2 kita kalikan jadi min 4x plus 2 kurang dari sama dengan 6 min 3x. Saya lebih suka apa ya tadi ya? X yang lebih besar itu nggak pindah. Berarti yang pindah ini ya. Jadi 2, 6-nya pindah ke sini jadi min 6 kurang dari sama dengan min 3x pindah jadi plus 4x. Min 4 kurang dari sama dengan berapa ini? X aja ya, 1x. Nah lalu kita balik aja jadi x lebih dari sama dengan min 4. Ada nggak jawabannya ini? Ada nih yang C. Mudah bukan? Lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, jika 5 pangkat x kuadrat min 2x min 4 lebih dari 5 pangkat 3x plus 2, maka nilai x yang memenuhi adalah. Di sini A-nya udah lebih jelas banget, kelihatan udah sama dan lebih dari 1 ya. Maka tanda menyesuaikan. Berarti kita langsung pakai pangkatnya jadi x kuadrat min 2x min 4 lebih dari 3x plus 2. Berarti ini pindah semua. Jadi x kuadrat min 2x min 3x pindah ya. Min 4 min min 6. Min 2 maksud saya sini ya. Lebih dari 0 karena udah pindah semua ya. X kuadrat ini min 2 min 3 jadi min 5x. Terus ini min 4 min 2 jadi min 6. Lebih dari 0. Jadi kita pakai pembuat 0 dulu. Pembuat 0. Nah oke. Berarti nanti jadi x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Kalau ketemu kuadrat paling nggak jauh-jauh sama pemfaktoran. Jadi x dikali min 6 jumlah min 5. Berarti 6 kali 1 ya. Berarti yang gede kan 6 ya, berarti ini min ini plus. Oke, seperti ini. Maka x min 6 sama dengan 0, maka x sama dengan 6. Atau x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Berarti ini kita selanjutnya bikin garis bilangan ya. Karena ini lebih dari nggak ada sama dengannya, maka ini nggak usah diarsir gini aja. Yang kecil min 1, terus ini 6 ya. Nah, ya. Lalu kita lakukan yang namanya uji titik. Mengambil sampel terserah sih, pokoknya di antara interval ini. Jadi untuk persamaan kuadrat itu cukup 1 aja. Jadi kemungkinannya itu cuma plus min plus atau min plus min. Oke? Nah ya, tapi kalau untuk lebih dari pangkat 2 itu nggak kayak gitu, harus diuji satu-satu. Berarti kita coba di sini aja, di antara min 1 sampai 6 ada 0 kan? Kita coba 0. 0 masukkan ke dalam sini. 0 0. Berarti min 6 ya. Berarti di sini negatif, otomatis ini positif. Jadi kalau di sini positif, pasti di sini negatif, tapi berlaku untuk persamaan kuadrat. Ini untuk mempersingkat aja ya. Tapi kalau biasanya kalau baru mulai materi ini paling diujikan sesuatu dan harus ditulis semua. Oke, lanjut. Di sini tandanya lebih dari, berarti ambil yang positif, berarti kiri kanan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1 atau x lebih dari 6. Ada nggak kurang dari min 1 lebih dari 6? Jawabannya mudah bukan? Kita ke soal yang terakhir ya. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, kalian masih ingat bentuk ini kan? Kalau di persamaan eksponen yang saya bahas hari-hari yang lalu, itu kita misalin ya. Ya ini juga sama kita misalin. Oke. Adalah 4 pangkat 2x min 6 kali 4 pangkat x plus 8 lebih dari sama dengan 0. Berarti kita misalkan dulu.
4 pangkat X sama dengan A. Boleh A, B, C terserah, yang penting jangan sama kayak X gitu, nanti bingung. Berarti nanti kita jadikan ini jadi 4 pangkat X kuadrat, ini cuma nggak apa-apa. 4 pangkat X pangkatin lagi 2. Min 6 kali 4 pangkat X. Nah, plus 8 lebih dari sama dengan 0. Kita ganti aja langsung jadi A kuadrat min 6A plus 8 lebih dari sama dengan 0. Lalu kita buat sama dengan 0 ya, pakai pembuat 0. Pembuat 0. Nah ya, maka A kuadrat min 6A plus 8 sama dengan 0. A sama dengan 0 dikali 8 dijumlah min 6, berarti min 4 dan min 2. Maka A min 4 sama dengan 0, maka A sama dengan 4. Atau A sama dengan A min 2 sama dengan 0, maka A sama dengan 2. Oke, berarti ini membuat nolnya ya. Langsung kita bikin garis bilangan. Karena di sini ada lebih dari sama dengan, ada sama dengan di sini, berarti diarsir ya. Diarsir gini. Oke. 2 sama 4. Lalu kita uji titik. Nah, dia kurang dari 2 di sini kan ada 0. Kita masukin 0 aja ke dalam sini. Berarti 0 0 8, berarti plus di sini. Plus min plus, ini persamaan kuadrat ya. Terus ini lebih dari sama dengan, berarti ambil yang plus, berarti ke kiri dan ke kanan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah A lebih dari kurang dari sama dengan 2 atau A lebih dari sama dengan 4. Sayangnya di sini X ya. Berarti langsung kita kembalikan ke dalam permisalan ini. Kita kembalikan ya. Berarti kita ganti ya. A sama dengan 4 pangkat X, berarti 4 pangkat X sama dengan kurang dari sama dengan 2. Oh ya, untuk membeda ini kita beda di sini aja ya biar lebih jelas. Berarti 4 pangkat X kurang dari sama dengan 2. 2 kita bisa jadikan 4 pangkat setengah ya, atau akar 4. Akar 4 kan 2. Coba ya, 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 pangkatin lagi setengah, jadi 2. Jadi nggak berubah nilai ya. Maka X, karena ini A-nya itu 4 ya, lebih dari 1, maka menyesuaikan pangkatnya. Sama tandanya ini menyesuaikan, berarti kurang dari sama dengan setengah. Atau jangan lupa ya, jangan lupa untuk ini berarti 4 pangkat X lebih dari sama dengan 4. Nah, 4 aja itu 4 pangkat 1, maka X lebih dari sama dengan 1. Karena ininya udah sama-sama 4 sih dan lebih dari 1, tandanya menyesuaikan. Berarti bunda penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan setengah dan atau X lebih dari sama dengan 1. Jawabannya yang mana coba? Yang ini nih. Nah, yang A. Mudah bukan? Dan demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Misal ada pertanyaan bisa DM aja di IG pribadi saya itu di bawah, atau lewat komentar juga nggak apa-apa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.